Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman wa alhiqna bis-salihin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Banyak sekali memang PR ya. Pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat para netizen ya, yang niat mau nuntut ilmu dalam hal beberapa pertanyaan. Ustaz, saya bertanya pada Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini adalah pendosa yang kayaknya Ustaz, dosa saya banyak banget, kotor banget saya ini Ustaz. Mungkin gak sih saya ini bersih? Ini pernah saya jawab ya. Teman-teman yang dirahmati Allah, khususnya yang sudah nyimak, seberapapun kotornya diri kita, rahmatnya Allah memiliki kekuatan untuk mengubah kembali menjadi putih dan suci. Jadi ya memang dalam perjalanan hidup manusia itu seringkali terjebak ya, dalam bayangan kesalahannya sendiri. Ada saat ketika seseorang memandang dirinya itu seperti kain yang telah terlalu lama terjatuh di lumpur. Ya, merasa noda itu telah menyatu dengan serat-serat kehidupan kainnya, bahkan kehidupannya. Rasa bersalah, penyesalan, dan juga kegagalan perlahan itu membentuk tembok di dalam hatinya, membuat seseorang percaya bahwa dirinya telah terlalu jauh dari Allah, dari cahaya. Maka dalam ruang batin seperti itu manusia kerap lupa bahwa kegelapan bukanlah keadaan yang abadi. Dia hanya sebuah fase yang muncul ketika cahaya belum kembali dipanggil. Maka secara ilmu batin, ilmu rasa, ilmu psikologis, rasa berdosa sering melahirkan dua kemungkinan yang bertolak belakang. Ada orang yang dia berdosa terus memilih untuk bangkit, menjadi penyesalan sebagai jalan untuk kembali kepada Allah, taubat. Tapi nggak sedikit yang tenggelam dalam keputusasaan. Merasa dirinya sudah tidak layak lagi untuk berubah. Padahal dalam dimensi spiritual, rahmat, la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Rahmat ilahi itu memiliki sifat yang melampaui logika manusia. Dia tidak menilai masa lalu seseorang dengan cara manusia menilainya. Beda kalau Allah. Ya. Jadi Allah itu tidak menilai masa lalu seseorang dengan cara manusia menilainya. Allah melihat kemungkinan di balik kehancuran, harapan di balik luka, dan juga kesucian yang tersembunyi di balik tumpukan-tumpukan dosa. Rahmat itu seperti hujan yang mampu membersihkan tanah paling kotor sekalipun, asalkan tanah itu tidak menutup dirinya dari langit. Yang pertama, sahabat yang dirahmati Allah, kesadaran bahwa manusia selalu memiliki kemungkinan untuk kembali, untuk bertobat. Nah, seringkali seseorang merasa bahwa dirinya telah terlalu rusak untuk diperbaiki. Tapi sesungguhnya kesadaran tentang kemungkinan untuk kembali itu adalah titik awal dari segala perubahan. Dalam kehidupan sosial, kita melihat banyak orang yang pernah jatuh dalam kesalahan. Banyak. Tapi justru dari sana mereka menemukan jalan menuju kedewasaan batin. Kesalahan bukanlah identitas permanen manusia. Dia hanyalah peristiwa dalam perjalanan hidup ketika seseorang menyadari bahwa dirinya masih memiliki kesempatan untuk berubah. Saat itulah pintu rahmat mulai terbuka, perlahan menghapus rasa putus asa yang selama ini menekan jiwa. Yang kedua, sahabat yang dirahmati Allah, rahmat ilahi itu melampaui logika penilaian manusia. Manusia itu sering menghakimi dengan ukuran yang sempit. Sekali seseorang berbuat salah, label buruk bisa melekat begitu lama dalam pandangan sosial. Tapi rahmat Allah itu tidak bekerja dengan cara seperti itu. Rahmat Allah itu tidak terikat oleh masa lalu seseorang. Rahmat Allah melihat potensi hati yang ingin kembali bersih. Dalam perspektif spiritual yang dalam, rahmat bukan sekedar pengampunan, dia adalah kekuatan yang mampu mengubah arah kehidupan seseorang, membimbingnya keluar dari gelap menuju terang yang baru. Yang ketiga, sahabat yang dirahmati Allah, rasa bersalah sebagai pintu kesadaran, bukan penjara jiwa. Rasa bersalah
itu sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dia adalah alarm batin yang menandakan bahwa hati masih hidup. Tapi masalah muncul itu ketika rasa bersalah berubah menjadi penjara yang membuat seseorang berhenti melangkah. Ketika manusia memahami bahwa penyesalan itu adalah undangan untuk memperbaiki diri, maka dia akan melihat kesalahan itu sebagai guru kehidupan. Dari sana seorang belajar memahami dirinya sendiri dengan lebih jujur dan lebih dalam. Itu yang terpenting. Keempat, kalau sudah ada proses penyucian jiwa melalui kerendahan hati, tawadhu, perubahan sejati selalu lahir dari kerendahan hati. Ya, kita banyak dosa. Ketika seseorang mengakui kekurangannya tanpa menutupinya dengan kesombongan, ya, dosanya makin banyak, bukan malah makin menggebu-gebu bikin dosa lagi. Udah tahu salah, tapi dia abaikan kesalahan, bikin salah terus. Nah, ini namanya sombong. Nah, kalau dia seseorang mengakui kekurangannya, oh saya bikin dosa nih. Tanpa menutupinya, ya memang saya suka ini, suka ini. Nggak pakai kesombongan. Jadi orang sombong tuh bukan berarti orang yang pamer-pamer gini. Ada orang tahu itu dosa dikerjain, itu sombong tuh. Ya. Kerendahan hati membuat seseorang membuka dirinya terhadap bimbingan. Ada bimbingan dia ikutin. Orang sombong tuh ada bimbingan dia nggak ikutin tuh. Ada nasihat dia nggak mau dengerin tuh. Saya doa. Gue nggak demen di sini, gue cari aja yang lain yang lebih suka. Ya. Nah, dari situlah ketika dia udah membuka diri terhadap bimbingan, nasihat, pertolongan Allah, maka dalam keadaan itu rahmat bekerja dengan sangat lembut. Dia nggak memaksa, tapi perlahan membentuk kembali hati yang telah retak menjadi hati yang lebih kuat dan lebih bersih. Mudah-mudahan Allah berikan kita kemampuan untuk terus kembali kepada Allah, bertaubat dengan sungguh-sungguh. Ya, makanya, ya, bentar, teman-teman. Putus asa dari rahmat Allah. Dan yang paling penting juga harus belajar dengan sungguh-sungguh. Ustadz, gimana sih supaya saya bisa nerima gitu? Apapun yang telah terjadi itu gimana, Ustadz? Ada nggak sih, Ustadz? Gitu katanya. Ya, cara menerima takdir itu pertama, kalau dalam ilmu tasawuf itu dalam dimensi spiritual dalam Islam, itu ada tazkiyatun nufus namanya, kedekatan dengan Allah, serta pembentukan akhlak yang luhur. Banyak sekali itu tokoh-tokoh para ulama dulu, Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Rumi, Abdul Qadir Al-Jailani, yang membahas tentang sikap batin dalam menghadirkan menghadapi takdir. Jadi dalam tasawuf itu menerima takdir bukan sekedar pasrah saja, bukan. Tetapi sebuah perjalanan rohani menuju ridho dan cinta kepada ketetapan Allah. Yang kedua, kalau ada konsep takdir itu, kalau dalam ilmu tasawuf itu, dalam perspektif tasawuf, takdir itu dipandang sebagai apa? Manifestasi kehendak Allah. Iradahnya ilahiyah, kehendak Allah. Yang kedua, bagian dari proses pendidikan rohani kita. Yang ketiga, jalan menuju ma'rifat, mengenal Allah lebih dalam. Jadi seorang sufi itu memandang setiap peristiwa baik, nikmat maupun musibah itu sebagai sarana mendekat kepada Allah. Yang ketiga, tingkatan sikap terhadap takdir dalam tasawuf itu tingkatannya kalau terhadap takdir, sikap kita bagaimana? Pertama, sabar, as-sabru. Ini tahap awal dalam menghadapi takdir, ya, adalah sabar. Sabar berarti itu menahan diri dari keluh kesah dan tetap taat kepada Allah dalam kondisi apapun. Ya. Yang kedua, maaf. Dari pertama sabar, yang keduanya ridho, tingkatannya tuh. Sikap terhadap takdir itu ridho dia. Ridho itu
Ya, makanya menurut Imam Al-Ghazali, ridha merupakan makom tingkatan spiritual yang tinggi karena hati sudah selaras dengan kehendaknya Allah. Terus apalagi berikutnya dari mulai sabar, terus tingkatannya ridha, ya. Tingkatan sikap terhadap takdir tuh terakhir tawakal, ya. Tawakal nih sebelum menuju pada yang paling tingkatan tertinggi, pertama tawakal tuh, ketiga tawakal. Sabar, ridha, tawakal. Berarti berserah diri terhadap eh, berserah diri setelah berikhtiar. Ya, tawakal itu berarti dia berserah diri. Dia udah jalan, udah ikhtiar, udah usaha baru, ya. Dia berserah diri. Makanya dalam tasawuf itu tawakal bukan meninggalkan usaha, tapi melepaskan ketergantungan hati kepada hasil, ya. Melepaskan ketergantungan hatinya kepada hasil. Enggak. Udah semua datang dari Allah, hasilnya pasti yang terbaik. Ya, butuhnya dia Allah saja. Terus tingkatan tertingginya kalau orang-orang dalam hal sikap terhadap takdir itu apa? Mahabbah, cinta. Ya, cinta ilahi. Dia adalah tingkatan tertinggi. Seorang hamba tidak hanya menerima takdir, tapi mencintai karena dia datang dari Allah. Seperti yang sering digambarkan dalam syair-syairnya, Jalaluddin Rumi berkata, luka dan kehilangan itu adalah cara Allah memanggil hambanya untuk lebih dekat kepada Allah. Nah, itu penting. Jadi tingkat sikap terhadap takdir, ya, dalam tasawuf sabar, ridha, tawakal, dan mahabbah. Nah, jangan lupa teman-teman. Jadi kalau ketika dia cara nerima takdir setelah tadi itu tingkatannya, lalu nanti ada hikmah menerima takdir dalam tasawuf. Hikmahnya apa sih kalau nerima takdir tuh? Pertama, membersihkan hati dari iri dan dengki. Ya. Bersihkan hati dari iri, dengki, kepo urusan orang. Masih ada nggak? Banyak Ustadz. Ya udah, bersihin nanti. Jangan iri, jangan dengki, jangan kepo urusan orang. Kedua, menghilangkan kecemasan berlebihan. Jangan terlalu berlebihan kecemasan. Hah? Cemas itu jangan berlebihan. Kalau badan lebih, kurang-kurangin dah jangan. Tiga, menumbuhkan keikhlasan. Menumbuhkan keikhlasan. Keempat, nih hikmah menerima takdir itu apa? Membentuk jiwa yang tenang. Nafs al-mutmainnah. Yang tenang. Nah, setelah itu apa hikmah menerima takdir itu? Kalau sudah membentuk jiwa yang tenang, akhirnya terakhir menguatkan hubungan batin dengan Allah. Bagi seorang sufi, ya, musibah itu bukan hukuman, melainkan undangan untuk naik derajat spiritualnya kepada Allah. Lalu apa? Ciri orang yang telah menerima takdir gimana? Ada nggak cirinya? Ada. Pertama, hatinya tenang dalam perubahan keadaan. Apapun itu, tetap aja hatinya enjoy, tenang, ya. Apapun yang terjadi, ya, enjoy, gitu kan? Itu ciri orang yang menerima takdir. Yang kedua, tidak berlebihan dalam kegembiraan maupun kesedihan. Gembira nggak sedih, ya. Gembira juga dia nggak berlebihan, sedih pun dia nggak berlebihan. Itu ciri orang menerima takdir, apapun itu. Terus ketiga, ciri orang yang telah menerima takdir itu tidak menyalahkan orang lain atas musibah. Ya. Terus apa lagi ciri orang yang telah menerima takdir? Terakhir, selalu melihat hikmah di balik peristiwa. Ya. Selalu melihat hikmah di balik peristiwa. Ya Allah, dengan kejadian ini ya Allah, aku tahu ya Allah. Apapun yang kau ambil dariku, artinya engkau lebih cinta. Engkau lebih cinta dia, maka kau ambil dia lebih dulu. Ya. Semoga siapapun itu, ya, harta kehilangan, jangan-jangan kalau harta nggak diambil dari saya ya Allah, harta itu malah bikin saya jauh darimu ya Allah. Karena itulah harta itu kau ambilkan ya Allah, kau bikin hilang kan ya Allah. Makasih ya Allah. Orang-orang tuh begitu tuh cirinya orang yang udah nerima takdir teman-teman. Menutup dari saya, ya, dalam tasawuf menerima takdir bukan tanda kelemahan, tapi bukti kedewasaan batin rohani kita. Ya, takdir itu dipahami sebagai bahasa cinta Allah kepada hambanya. Ketika hati kita sudah sampai pada ridha dan mahabbah, maka apapun yang terjadi tidak lagi mengguncang jiwa. Apa yang datang dari Allah adalah yang terbaik bagi perjalanan ruh kita semuanya, teman-teman. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian. Jadi teman-teman,
Ya, bayangin teman-teman, ketika pernah nggak kita itu berhenti sejenak merenung dalam, ya, seakan-akan kita bilang gini, bayangkan teman-teman, di dalam gua Hiro, di malam itu kan gelap tuh, sunyi, mencekam. Terus di sana tuh Rasulullah manusia pilihan itu menerima kontak pertama dari langit setelah ratusan tahun bumi sepi dari wahyu. Setelah ratusan tahun bumi sepi dari wahyu. Terus masalahnya apa? Kenapa kok harus Iqra sih? Malaikat Jibril datang dengan membawa mandat dari Sang Pencipta alam semesta. Perintah pertamanya apa? Iqra. Bacalah, kan gitu. Malaikat Jibril nggak bilang sujudlah, padahal ibadah itu kan adalah kewajiban hamba kan. Kenapa kok nggak sujudlah gitu loh. Tapi kenapa kok Iqra gitu kan. Juga malaikat Jibril nggak perintah pertamanya tuh berperang lah gitu. Padahal kezaliman merajalela di Mekah pada saat itu. Terus malaikat Jibril juga tidak berteriak gitu di perintah sama Allah itu patuhlah, taatlah, sami'na wa ta'na gitu. Enggak. Justru kata pertama yang membelah keheningan sejarah manusia sekian ratus tahun lamanya, wahyu itu nggak pernah turun, dan mengubah takdir peradaban adalah Iqra. Bacalah. Kenapa kok bacalah? Kenapa Allah itu memulai agama terakhir ini, Islam ini yang dibawa oleh Rasulullah ini dengan perintah intelektual, bukan perintah ritual? Kenapa? Ya. Gitu loh. Kenapa kok perintahnya kok perintah intelektual, bukan perintah ritual gitu loh? Jawabannya terletak pada hakikat penciptaan manusia itu sendiri. Allah Sang Pencipta ingin memberi sinyal keras bahwa Islam itu bukan sekedar agama angguk-angguk saja atau sekedar gerak fisik saja. Islam itu agama kesadaran, dan gerbang satu-satunya menuju kesadaran itu adalah Iqra, membaca. Hewan bisa melihat, hewan bisa mendengar, dan bahkan hewan ada yang sujud, tunduk, sujud ada. Pada insting alamiahnya itu hewan bisa. Tapi hewan tidak bisa membaca. Sapi di padang rumput itu melihat rumput itu hanya sebagai makanan. Tapi kalau manusia membaca rumput itu sebagai tanda kebesaran Allah yang menumbuhkan kehidupan dari tanah mati. Membaca itu adalah teman-teman proses mengubah yang fisik menjadi makna. Saat Allah Rabbu Jalla Jalaluhu Sang Pencipta memerintahkan Iqra, Dia sedang meminta manusia untuk mengaktifkan satu-satunya fitur yang membedakan kita dari binatang, ya, akal dan hati. Maka perintah bacalah itu mengandung rahasia psikologis yang sangat mendalam. Saat kita melihat gambar, kalau ada gambar nih, atau menonton apa gitu, dracin, apalagi yang lagi suka dracin ada. Ya. Nonton, kita itu objek pasif kan. Kita didikte oleh visual yang sudah jadi. Mata kita dimanjakan, tapi imajinasi kita dimatikan, teman-teman. Iya kan? Melihat gambar, nonton gitu kan. Nah, kita tuh adalah objek pasif. Kita didikte oleh visual yang sudah jadi. Mata kita dimanjakan, tapi imajinasi kita dimatikan. Tapi saat kita membaca itu beda, teman-teman. Kita menjadi subjek aktif. Tulisannya hanyalah tinta hitam di atas kertas putih. Tapi jiwa kita lah yang harus membangun istana maknanya di dalam kepala kita. Kita dipaksa berpikir, merenung, dan menyusun kepingan-kepingan hikmah saat kita membaca. Inilah kenapa wahyu turun dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk patung atau gambar. Karena Sang Pencipta alam semesta raya ini, Allah, Tuhan, ingin manusia itu berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Kenapa kau tidak menggunakan akalmu? Kenapa kamu tidak mau berpikir?
bukan sekedar menonton saja. Lebih jauh lagi, surat Al-Alaq itu melanjutkan kalimatnya apa? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insan ma lam ya'lam. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Lalu disambung dengan apa? Disambungkan dengan mengajar manusia dengan perantara dalam pena, kalam dengan pena. Ada korelasi indah di sini. Tanpa iqra, tanpa membaca, tanpa ilmu, manusia hanyalah segumpal darah, materi biologis, daging yang bisa membusuk, setara dengan hewan. Tapi dengan iqra dan kalam pena atau ilmu, segumpal darah itu bertransformasi menjadi khalifah. Dia naik kelas dari makhluk bumi menjadi makhluk langit. Jadi kenapa kok kalimatnya bacalah iqra? Karena Allah, sang pencipta alam semesta, Tuhan tahu manusia seringkali lupa siapa dirinya. Kita sering terjebak dalam rutinitas makan, tidur, dan bekerja layaknya mesin atau hewan ternak. Iqra adalah seruan sang pencipta dari Allah Rabbu Jalla Jalaluh, seruan Tuhan untuk membangunkan jiwa yang sudah lama tertidur. Iqra, bacalah. Bukan hanya membaca teks saja, tapi juga baca ayat-ayat kauniyah Allah. Ya, bukan hanya yang tersurat, tapi juga yang tersirat. Bacalah alam semesta, bacalah dirimu, bacalah pesan-pesan sang pencipta yang tersirat di balik setiap kejadian. Sahabat yang dirahmati Allah, bentar nih ada puzzle, suruh puzzle kenapa nih? Oke. Teman-teman yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita memahami, baca itu kan bukan cuma membaca teks, tapi baca diri kita, baca alam semesta, baca pesan Tuhan yang tersirat di balik setiap kejadian. Coba teman-teman, Al-Quran itu, kalau Al-Fatihah adalah doa pembuka di Al-Quran itu, tahu kan Al-Quran 1 itu pertama bacanya Fatihah. Adalah doa pembuka. Dan terakhirnya di Al-Quran itu apa? An-Nas, itu adalah tujuan akhir menjadi manusia paripurna. Maka Iqra adalah kuncinya. Tanpa membaca kita tidak pernah menemukan jalan dari Al-Baqarah menuju An-Nas. Kita akan selamanya tersesat sebagai segumpal darah yang memiliki mata tapi tak melihat, memiliki telinga tapi tak mendengar. Maka membaca adalah satu-satunya cara kita mengunduh cahaya Allah, cahaya Tuhan ke dalam dada agar kita layak menyandang gelar manusia. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian teman. Jadi kalau kita jelaskan lagi dari awal, takdir, qada, qadar itu konsep fundamental dalam Islam yang merujuk pada ketetapan Allah atau ilmunya Allah. Jadi kalau rukun iman itu yang keenam kan khairihi wa syarri minallah, percaya kepada qada dan qadar itu merupakan rukun iman kan. Nah, qada ini kan, qada itu kan ketetapan. Ketetapan Allah sejak zaman azali sebelum menciptakan alam semesta, ya, segala sesuatunya itu sudah digarisbawahi semuanya itu. Manusia, api itu panas, air itu dingin, es itu dingin kan gitu. Kalau api itu panas, semua udah ditentuin tuh semua tuh. Ya. Lalu nanti ada qada, qadar setelah itu. Qada itu kan ketetapan yang tadi itu. Bahwa api itu panas, es itu dingin, qada ketetapan. Ya. Qadar itu dingin. Ukuran atau perwujudannya, kadarnya contoh. Saya selalu nggak menjauh supaya teman-teman yang awam tahu. Kalau naik motor ngisi bensin berapa liter fullnya? Oh, tangkinya cuma 5 liter atau 10 liter. Berarti kalau 10 liter ini 100 km per jam habis. Udah dikadar, ukurannya segitu kadarnya. Ya. Nah, qadar itu apa? Perwujudan atau realisasi dari qada Allah, yaitu
ketentuan yang terjadi pada makhluk sesuai dengan ukuran dan batas yang telah ditetapkan. Lalu nanti kalau kalimatnya takdirkah Ustadz, bisa nggak dirubah? Ada dua. Ada takdir mubrom, ketetapan mutlak yang tidak dapat diubah manusia. Kematian nggak bisa, udah waktunya ajal mati, metong ya metong. Gitu. Jenis kelamin ya udah kita udah laki, terus dia udah perempuan, ya lahir minta carinya apa nih? Gue minta kita udah jadi orang Indonesia ya nggak bisa lo memilih mau jadi orang mana, udah nggak bisa. Bapaknya mau milih jangan Udin Romla umpama bapak sama mama gitu, ganti jangan Romla sama Udin ganti si John namanya, udah nggak bisa. Jadi ada takdir yang kita nggak bisa rubah lagi, itu namanya. Tapi juga ada takdir yang namanya mu'allaq, ketetapan yang masih bergantung pada usaha, pada ikhtiar dan doa manusia. Contoh kepintaran, saya pengen pinter, ya belajar. Saya pengen sehat gitu, ya jaga diri makanannya, polanya ya gitu. Gitu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma fi anfusihim. Allah nggak akan merubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubahnya. Saya ini kok lama banget saya jomblo, ya lu nggak mau nikah. Ada yang ngelamar, ya iya lu terlalu banyak milih nggak udah mendingan jomblo aja ya forever selamanya. Kan gitu. Lalu bagaimana sikap orang beriman terhadap ini? Meskipun takdir udah ditentukan, manusia wajib berikhtiar, berusaha, berdoa, dan bertawakal, berserah diri atas hasil akhirnya. Hikmahnya gimana? Beriman kepada qada dan qadar itu menumbuhkan ketenangan batin. Sabar saat menghadapi musibah, syukur saat mendapatkan nikmat, dan terhindar dari sifat sombong. Jadi, ya Allah, saya hari ini bisa buka komal, ketemu dengan bunda-bunda, semua yang soleh dan soleh. Ya Allah, ini ke atas kehendak-Mu kan ya Allah, makasih ya Allah. Saya ya Allah hari ini bisa mengucapkan nama-Mu ya Allah yang begitu mulia, makasih ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, makasih atas kehendak-Mu aku hari ini bisa berzikir dengan menyebut nama-Mu ya Allah, makasih. Berapa ratus juta bilion manusia di muka bumi, mulut bisa ngomong tapi dia nggak bisa zikir. La ilaha illallah, nggak bisa. Astaghfirullahaladzim, 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 min kulli dzambin azim. Berapa banyak ya Allah, makasih aku bisa istighfar padamu ya Allah. Hatta sampai kita bisa ruku, sujud, sholat, 5 waktu, tahajud, duha, puasa. Bahkan sampai saya bisa melakukan kebaikan, bantu orang, sedekah. Makasih ya Allah, ini karenamu kan ya Allah. Betul kan ya Allah? Masya Allah, makasih ya Allah. Kalau memang ini darimu ya Allah, Sang Maha Cinta, terima kasih ya Allah. Bukan karena hebatnya aku bisa zikir, bisa sholawat, bisa istighfar. Bukan, ini karena Engkau ya Allah. Ya, saat kita bisa istighfar, Engkau yang mampukan aku bisa istighfar kan ya Allah. Bahkan aku sampai bisa ridho, bisa ikhlas saja, itu kan karena Engkau kan ya Allah. Makasih ya Allah. Sampai di titik walaupun dia dipisahkan dari orang yang katanya dia manusia yang paling dicintai, dia Kau ambil karenamu juga kan ya Allah. Kau lebih cinta kan ya Allah sama dia kan ya Allah. Makasih ya Allah. Kau berikan manusia
yang namanya siapa dan dia sempat singgah bersamaku dan itu pilihan darimu ya Allah, makasih ya Allah. Semua itu kehidupan darimu pasti yang is the best, makasih ya Allah. Ma asaba min musibatin illa biidznillah, tidak ada satupun yang terjadi kecuali atas izin Allah, dan kalau atas izin Allah orang yang beriman itu pasti hatinya tenang. Ya Allah, Kau Maha Cinta ya Allah. Gak mungkin ya Allah. Aku tahu kok cinta makhluk, cinta manusia yang terbatas saja bisa memberikan perhatian yang begitu dalam. Bagaimana dengan cintamu yang tak terbatas kepada makhluknya? Padahal ya Allah, Engkau nggak butuh kami, Kau nggak butuh aku, nggak butuh manusia. Tapi aku dikasih takdir hari ini masih hidup, bisa makan, bisa kerja, punya anak, cucu, ya Allah. Padahal Kau nggak butuh aku, tapi aku masih diberikan kenikmatan ini semua. Makasih ya Allah. Coba bayangin kalau kita hari ini ada orang datang bawa duit segepok, taruh 1 miliar, disuruh tinggal di apartemennya gratis setahun, itu kita cium tangannya itu sampai kita nggak bakalan lupain tuh seumur hidup tuh mukanya. Iya. Suruh tinggal di apartemen, dikasih uang 1 miliar, terus nggak ada sebab, nggak ada apa, udah dikasih aja bu, kitanya senangnya ampun-ampunan sama orang itu. Makasih ya Allah, kok baik sekali ya. Coba bayangin, sampai detik ini kalian itu ngirup oksigen bayar sama Allah. Kok kalian lupa sama Allah? Sampai detik ini, kalau kalian tahu itu, tahu yang buat blender buah-buahan itu namanya apa, mesin apa tuh? Yang buat menghaluskan, ngeblender buah-buahan, cabe apa, nggak pakai ngulek, langsung diputer, dicolok, apa namanya? Chopper Ustaz, chopper. Chopper. Chopper apa caper? Chopper ya? Chopper. Chopper. Coba. Chopper itu biar madain Jepang 5 tahun, jarang-jarang sampai 5 tahun, 10 tahun. Kadang udah hancur, udah brodol. Coba bayangin kalian punya lambung hari ini, madain Allah Rabbu Jalla Jalaluh. Dari mulai ikan kecil, ikan besar, ikan bolong, masuk semua. Dari mulai sayur-sayuran, mau sayuran apa? Kangkung, pete, jengkol, masuk semua. Kita tahun tuh lambung ciptaan Allah, aman-aman kita nih sekarang, tapi kita nggak pernah bersyukur kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Wahai umat manusia, hati-hati dan ingatlah bahwa hidup di dunia ini hanya sementara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kita cinta manusia yang terbatas saja, cinta manusia yang terbatas, itu bisa memberikan perhatian kita begitu dalam loh. Kok kita itu punya pikiran gitu, punya akal, kok nggak mikir ya bagaimana dengan cinta Allah yang nggak pernah ada batasnya sama kita. Coba bayangin, baru kita ini posisinya dibilang, akunnya si ini ya, ada cowok tuh negor, Assalamualaikum ukhti, aku punya pantun, Q, I love you.
Udah berbunga-bunga, udah kayak sorganya itu, udah kayak dia doang yang punya, udah nggak ada lagi yang lain. Oh, mak. Padahal baru cuman dibilang, cantik, selamat sore, assalamualaikum ukti. Aku punya pantun. Kiu kiu, I love you. Oh, senangnya udah ampun-ampunan. Masya Allah. Bagaimana dengan Allah yang hari ini Allah masih kasih kita akal nih sempurna nih. Semua panca indera ini dikasih sama Allah free gratis. Hah? Terus masih lupa sama Allah. Bayangin ada satu analogi. Ada malaikat rahmat sama malaikat Jibril ada di depan pintu masjid. Kebetulan ada seorang hamba namanya Hanafi nih depan masjid. Malah tiba-tiba Hanafi itu berangkat tuh subuh-subuh jam 3. Sebelum subuh dia berangkat. Terus malaikat rahmat ngelihat, kasih tahu malaikat Jibril, lu ngelihat nggak tuh Hanafi lewat? Iya. Ngapain dia? Cari kerja kali. Wih, subuh, mau dikit lagi subuh dia, jam 3 tuh. Ya mungkin karena disuruh bosnya kali Bril. Nah, namanya itu malaikat sama malaikat ngobrolnya gitu Bril. Bukan Mat, maksudnya gue tuh Mat, nggak nunggu subuh sih, mungkin suruh ke bandara kali Bril gitu katanya. Nggak lama ada lagi. Itu siapa yang lewat? Ah biasa itu, siapa? Nurhana. Mana dia? Belanja, udah lagi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia belanja. Tetap dia jalan lewat masjid. Bril, lu lihat Bril. Iya, siapa itu? Nurhana Bril. Dia nggak tahu tuh lagi subuh. Ya tahu juga sih Bril. Mau gimana lagi Bril? Namanya Nurhana dia lupa kali Bril. Dia lagi cari dunia, dia cinta dunia, tapi dia nggak cinta yang nyiptain dunia tuh. Seneng sama dunia, tapi nggak seneng, nggak mau dipanggil sama yang nyiptain dunia. Seakan-akan Allah bilang, aku yang besar loh. Kita masih ngerasa ada urusan ekonomi yang besar, ada urusan rumah tangga yang besar, ada urusan masa depan yang besar, ada urusan kita hutang besar. Seakan-akan Allah ingatkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuman Allah yang besar, semua masalahmu kecil. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia lagi nuhanin kerjaan nih kali ya Rahmat ya, kata si Jibril. Kali Bril dia takut ini kali Bril takut barang belanja kehabisan, makanya dia buru-buru nggak sholat dulu, nanti kali sholatnya. Gitu. Ada lagi satu lewat, luntung aja. Bangun-bangun di jam 7. Jam 7 bangun. Namanya Ani. Lewat di depan masjid. Kata malaikat rahmat Bril, lu lihat tuh orang. Iya. Siapa itu? Ani gitu. Dia kagak subuh. Kagak subuhan kali lagi datang kali. Jibril kagak, dia orang saya tahu kok, dia enggak kok. Lagi dapet dia. Kok bisa dia? Dia nggak kenal sama Allah. Main lewat-lewat aja dia itu Mat katanya. Kata malaikat Jibril ngomong sama malaikat rahmat. Ngapain dia ngejar-ngejar dunia, tapi kenapa nggak mau deket sama yang nyiptain dunia sih? Ya itulah Ani. Biarin aja sih Bril, namanya Ani begitu, ntar juga diingetin sama ustadznya. Tahu nggak lu Mat? Jangankan ustadznya yang ngingetin, yang ada ntar dia framing ustadznya, katanya gitu. Oh gitu ya Bril? Ya iya, emang begitu dia Bril. Baru tahu gua Mat, kata. Ini maksudnya antara malaikat sama malaikat, jangan lu bilang nanti ketemu malaikat Jibril sama malaikat rahmat Mat Bril aja ketepak. Malaikat sama malaikat lagi ngobrol ini gitu loh. Ya modelnya kayak kita lah, ngobrol bahasa teman gitu, best friend gitu kan. Ini maknanya teman-teman.
makna. Di mana banyak orang tuh yang lupa bahwa mendirikan sholat itu bukan saat di dalam masjid saja. Mendirikan, makanya kalimatnya bukan shollu, sholatlah, bukan. Aqimis sholah li dzikri, dirikan sholat untuk ingat kepadaku, kata Allah. Artinya teman-teman, bukan saat kau gelar sejadahmu di atas sejadah kau dirikan salat. Bukan saat di dalam masjid, dalam suruh, dalam langgar. Ketika kau sudah gulung sejadahmu, turun dari masjid, dari suruh, dari langgar, terus dirikan salat. Kerjaan, dagangan, bisnis, usaha, hanya wasilah. Tujuan saya Allah. Seakan-akan kalau lagi kerja, ya Allah, rindu sama sholat zuhur. Datang nih zuhur, dia udah sebelum datangnya zuhur takbir, sebelum datang takbir, dia udah siapkan dirinya ngambil wudhu, siapkan dirinya di masjid pakai wangi-wangi, Masya Allah. Seakan-akan dia berbicara, ini sholat terakhirku. Ini barangkali kemarin-kemarin aku banyak harapan yang belum terkabul. Jangan-jangan pada saat inilah aku saat sholat ini dikabulkan sama Allah. Masya Allah, nikmat kalau salat kayak gitu teman-teman. Ini aja ngambil wudhu ketepos, kelar udah nggak tahu syarat rukun wudhunya gimana. Hah? Apalagi salatnya, wudhunya aja udah nggak beres, apalagi salatnya. Ambil wudhu, sempurnakan wudhu dengan baik. Tunggu salat sebelum datangnya salat. Masya Allah, keren kali Bang. Buru-buru mau mikirin nunggu sholat waktu. Kalau kita sering nunggu sholat, datang sholat bahagia. Ini boro-boro kerjaannya menunggu sholat, makanya nunggu jodoh mulu. Akhirnya nunggu imam, nggak mandi kan imamnya? Anak.